Udah aman, Mas Iksan? Udah, Pak. Aman. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iksan. Oke, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai segala sesuatu itu dengan doa ya. Jadi mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Selamat Gimana siang, Pak. kabarnya? Selamat Sehat? siang, Pak. Siang, Pak. Oke, baik. Siang, Hari ini Pak. adalah pertemuan pertama untuk hari Jumat. Nah, hari Jumat itu agendanya adalah overview materi. Jadi kita akan membahas materi-materi yang kalian sudah dapat atau pelajari di LMS selama 1 minggu. Oke, kalau gitu saya izin untuk melakukan share screen. Mas Iksan, tolong dipantau ini siapa saja yang hadir, yang tidak hadir maksud saya. Apakah atau hadir semua? Kayaknya kurang satu nih, Pak. Soalnya ada 24. Kurang satu ya. Tolong dicek ya siapa yang kurang satu itu siapa orangnya. Iya, Pak. Siap. Nanti silakan dilaporkan di grup ya. Kayak kemarin yang saya bilang. Oke ya. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen dulu. Ini screen saya sudah terlihat kah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya udah ya. Oke deh. Udah ya, PPT saya kelihatan ya. Izin, Pak. Suara Bapak menggema, Pak. Tes tes, suara saya apa masih oke? Sedikit menggema, Pak. Menggema ya? Mungkin efek dari ruangan tuh, Pak. Ya, itu efek ruangan. Jadi aman-aman saja sih. Ya, itu bisa jadi efek dari ruangan bentar. Oke, kita ya silakan. Yang kalau mau open ya silakan. Ini saya slideshow dulu bentar ya. Oke, terlihat ya slide-nya. Slide-nya beda nih, Pak. Di slide kontrolnya tampil di share screen. Oh gimana gimana? Yang tampil itu bagian slide kontrolnya, Pak. Oh gitu. Bentar. Kita bisa cek. Kalau ini sekarang gimana? Sudah, Pak. Sudah Sudah, aman. Pak. Kalau sekarang gimana? Sudah, Pak. Udah ya? Aman ya? Iya, sudah, Pak. Oke, baik. Bentar. Oke. Ah, hari ini kita akan eh, membahas tentang IoT tentunya ya. Karena ini masih pertemuan di minggu pertama, kita masih belum membahas hal-hal yang sifatnya teknis. Kita masih belajar hal-hal yang sifatnya konsep, fundamental ya. Jadi kita akan bahas hari ini adalah tentang konsep, arsitektur, dan implementasi IoT ya. Oh ya ngomong-ngomong ini di grup saya kemarin tadi bikin polling ya untuk pendataan role. Jadi harap teman-teman mengisi ya supaya saya tahu kalian dapat role apa ya untuk di timnya. Jadi silakan nanti di yang di grup di isi pollingnya, kalian dapat role apa di timnya seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama itu tentang revolusi industri 4.0 ya. Karena kalau kita bicara tentang IoT itu seringkali dikaitkan dengan revolusi industri 4.0. Yang kedua, tentunya kita akan bahas tentang konsep IoT. Yang ketiga, arsitektur ya. IoT itu seperti apa sih model arsitekturnya?
infrastrukturnya itu seperti apa. Yang keempat, nah ini yang menarik, implementasi IoT di berbagai bidang ya. Nah ini nanti juga akan terkait dengan final project teman-teman ya. Nanti kita lihat sebenarnya seperti apa sih IoT itu diimplementasikan, entah itu di bidang kesehatan, pertanian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah kita akan diskusi, tanya jawab. Nah, dimulai dari sejarah revolusi industri ya. Jadi kalau bicara tentang industri 4.0, sebelum 4.0 pasti ada 1.0, 2.0 dan 3.0 ya. Jadi yang paling awal itu dimulai di abad ke-18 ya. Dimulai di abad ke-18 yang dikenal sebagai industri 1.0 ya. Di abad ke-18 ini itu pada mulanya diawali dengan penemuan mesin bertenaga uap ya waktu itu. Jadi waktu itu belum ada mesin-mesin yang canggih seperti sekarang yang bahkan listrik pun belum ada saat itu ya. Jadi mesinnya saat itu mesin-mesin untuk industri itu masih ditenagai dengan tenaga uap seperti. Nah, itu di abad ke-18. Nah, masuk ke abad ke-19 yang eh, dikenal sebagai industri 2.0. Nah, di abad ke-19 ini listrik sudah mulai masuk ya. Artinya listrik sudah mulai ditemukan. Karena listrik sudah mulai ditemukan sehingga memungkinkan untuk di pabrik itu melakukan produksi secara massal ya atau dalam skala besar seperti itu. Di industri 2.02 ini sudah dikenal sistem conveyor ya. Jadi conveyor itu suatu alat yang memudahkan proses pemindahan barang ya. Jadi dari satu lini ke lini lainnya dalam suatu sistem produksi itu digerakkan oleh conveyor atau sederhananya disebut sebagai ban berjalan ya. Nah, itu di abad ke-19 sudah dipakai itu conveyor itu. Jadi sehingga karena produksinya sudah massal, makanya penerapan ban berjalan conveyor ini sangat penting ya dibutuhkan untuk mempermudah proses produksi yang ada di pabrik seperti itu. Itu di industri 2.0. Nah, di abad ke-20 ya ini sudah mulai canggih ya. Mesin-mesin pabrik itu sudah terotomatisasi, terkomputerisasi ya. Karena di sini chip-chip komputer itu sudah mulai berkembang ya, semikonduktor segala macam chip-chip komputer, prosesor komputer itu sudah mulai berkembang sehingga di sini sudah melibatkan tenaga robot sebenarnya. Jadi pada pabrik itu penggunaan dengan robot pada proses manufacturing dan segala macam itu di industri 3.0 itu sudah mulai dilakukan seperti itu. Jadi semuanya sudah terotomatisasi itu menggunakan robot ya. Itu di abad ke-20 seperti itu. Nah, itu sekarang masuk di 4.0 ya. Ya, di 4.0. Nah, di 4.0 ini itu ditandai dengan bagaimana internet berkembang. Jadi awal mulanya internet itu ya hanya digunakan hanya sekedar untuk akses informasi seperti itu ya. Mungkin pada mulanya internet bagi sebagian orang hanya digunakan untuk browsing, mengakses informasi segala macam. Tapi ternyata perkembangan internet itu sudah sampai ke tahap industri ya, di mana perangkat-perangkat atau mesin-mesin di pabrik itu bisa kita kontrol atau melakukan monitoring secara jarak jauh ya, secara wireless ya. Jadi eh, operator-operator mesin itu ya bisa melakukan kontrol atau monitoring dengan mesin-mesin pabrik itu secara wireless ya, selama terhubung dengan internet seperti itu ya. Jadi internet itu sebagai media penghubung antara satu mesin dengan mesin lain ataupun antara mesin dengan user ya atau operator pabrik seperti itu. Sehingga dari penggunaan internet di industri ini dikenal dengan istilah IoT ya, Internet of Things, di mana kata things-nya ini merujuk pada device-nya atau smart device-nya. Dalam hal ini misalnya kalau di pabrik ya mesin-mesin pabrik itu itulah yang sebagai things-nya seperti itu ya. Jadi seperti itulah secara singkat gambaran sejarah revolusi industri. Mungkin kalian ketika sering mengikuti seminar atau webinar-webinar tentang Internet of Things ya, pasti biasanya di awal itu sering kali dijelaskan tentang revolusi industri ya, khususnya industri 4.0 ya. Karena memang cikal bakal
lahirnya IoT itu bermula dari industri 4.0 seperti itu. Nah, sebenarnya di industri 4.0 itu tidak hanya IoT ya, rekan-rekan. IoT itu hanya salah satu dari sekian banyak teknologi yang menunjang berdirinya industri 4.0. Jadi sebelum kita bicara tentang IoT-nya, kita lihat dulu ya, sebenarnya ada teknologi apa saja yang berada di dalam era industri 4.0. Nah, di sini ada beberapa teknologi, misalnya autonomous robot, ya. Kemudian ada ini juga big data ya. Ini yang populer sekarang big data. Yang sekarang juga banyak industri yang membuka lowongan untuk orang-orang yang bekerja di bidang data ya. Nanti ada yang namanya data science, ada data engineering, ada data analyst ya. Nanti juga di MSIB ini ada pembahasan khusus tentang data engineering ya. Jadi nanti di kelas mentor expert itu nanti ada mentor yang memang kerjanya di bidang data engineer ya. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pentingnya data dalam IoT itu sendiri seperti seberapa penting sih data itu dalam teknologi IoT. Kemudian ada augmented reality ya. Augmented reality. Ada augmented reality, ada virtual reality. Mungkin ada yang bisa jelaskan apa letak perbedaannya antara augmented reality dengan virtual reality? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ini supaya kuliah kita lebih interaktif ya, rekan-rekan seperti itu. Biar bisa dua arah. Jadi kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung seperti itu ya. Tinggal raise hand atau bisa juga di kolom chat. Supaya proses pembelajaran kita ini, walaupun cuma via Zoom itu bisa dua arah. Ya silakan Mas Syukrila. Oke, Pak. Suara saya sudah aman. Ya masuk Mas. Gimana? Yang saya pahami mengenai perbedaan antara augmented reality sama virtual reality Hmm. itu mana, Kak? Jadi kalau virtual reality itu layaknya kita memasuki dunia virtual gitu, entah lewat eh, kacamata digital dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau augmented reality itu justru sebaliknya, eh yang tadinya virtual itu diimplementasikan dari realita, entah itu lewat tadi kacamata dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, mungkin ada contohnya Mas supaya bisa lebih jelas yang virtual reality apa contohnya, yang augmented apa gitu. Mungkin Ah, kalau ya, k- kalau semisal virtual reality itu kayak kita dimain di apa ya? Yang rule itu yang kereta, kita pakai kacamata dan itu oh, serasa keretanya itu terjun ke bawah gitu. oke, baik Nah, itu baik. kita masuk ke dunia virtual sebenarnya itu. Nah, kalau Oh, semisal yang augmented reality itu kayak Apple Vision yang oh, kacamata itu kan nanti tampil secara di dunia nyata tapi hanya di kacamata aja gitu. Itu yang augmented reality. oke, baik. Terima kasih Mas Frida ya, tepat sekali jawabannya ya. Jadi pada dasarnya virtual reality itu kita yang masuk ke dunia virtualnya. Kita yang seolah-olah ya masuk di dalam dunia virtualnya. Seperti tadi yang dijelaskan yang game-game menggunakan kacamata VR itu ya itu virtual reality ya yang menggunakan Oculus dan sebagainya. Nah, itu virtual reality. Kalau augmented reality si entitas virtual itu yang seolah-olah dibawa ke dunia nyata seperti itu. Ada beberapa game ya, mungkin yang dulu pernah populer di beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya Pokemon Go ya. Mungkin pernah main atau pernah dengar game Pokemon Go ya. Nah itu menggunakan augmented reality ya. Jadi seolah-olah si karakter Pokemonnya itu ya, seolah itu ada di dunia nyata ya. Tapi kita hanya bisa melihatnya melalui perantara handphone ya, beberapa handphone kita buka kamera segala macam. Nah, ya, di tampilannya itu seolah-olah si entitas Pokemonnya itu ada di dunia nyata. Nah, itu yang disebut sebagai augmented reality ya. Jadi
si karakter atau entitas virtualnya itu yang seolah-olah ditarik atau ada di dunia nyata. Tapi kalau yang virtual reality, kita yang seolah-olah masuk ke dalam si dunia virtual seperti itu ya. Nah, jadi yang kayak kacamata Apple Vision ya itu masuk di augmented reality seperti itu. Ada juga yang menyebutnya si Apple Vision ini perpaduan ya antara augmented dan virtual reality ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi augmented reality atau AR dan virtual reality itu juga masuk dalam bagian industri 4.0 ya. Jadi dulu yang berapa waktu yang lalu yang sempat rame ketika Mark Zuckerberg eh, perusahaannya Facebook berubah nama menjadi Meta. Kemudian perusahaan Meta ini memperkenalkan sebuah universe virtual yang disebut sebagai metaverse ya. Nah, itu masuk dalam virtual reality seperti itu. Di mana kita bisa beraktivitas, berinteraksi antara orang yang satu dengan orang yang lain walaupun secara fisik kita mungkin berada di tempat yang berbeda ya. Tapi secara virtual itu kita bisa saling ketemu, berinteraksi, ngobrol, dan segala macam. Layaknya kita betul-betul bertemu di dunia nyata. Nah, konsep itulah yang dibawa oleh metaverse seperti itu. Ya, itu masuk dalam teknologi virtual reality. Kemudian masih banyak lagi teknologi-teknologi lainnya. Ada simulation, kemudian ada cloud computing tentunya ya. Nah, cloud computing ini juga nanti akan berhubungan dengan IoT ya. Di mana ketika kita buat sebuah sistem IoT ya, tentunya IoT itu akan melakukan komunikasi data ya. Ada pertukaran data. Nah, cloud computing ini penting nanti menjadi sebuah tempat ya dalam tanda kutip di mana data itu akan tersimpan. Nah, kemudian juga cyber security tentunya ya, karena eh, yang namanya internet itu rentan dengan hal-hal yang sifatnya mengancam, ada serangan-serangan cyber dan segala macam. Nah, disinilah pentingnya cyber security ya untuk mengamankan sistem yang kita bangun seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah Internet of Things itu sendiri. Nah, sekarang balik lagi ke Internet of Things. Sebenarnya apa itu Internet of Things? Jadi secara sederhana Internet of Things itu dapat dianggap sebagai sistem di mana berbagai things ya atau barang atau device itu bisa saling terhubung dan dapat berinteraksi secara cerdas antara satu dengan lain. Baik itu dengan bantuan manusia maupun tanpa bantuan manusia sama sekali seperti itu ya. Jadi sebenarnya IoT atau Internet of Things itu adalah proses komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain, tentunya dengan perantara internet ya. Jadi memang internet di sini sebagai main resource ya atau sumber daya utama atau prasyarat utama bisa suatu sistem itu bisa dikatakan sebagai IoT itu memang prasyarat utamanya adalah adanya akses internet seperti itu ya. Jadi misalnya antara device A bisa mengirim data ke device B itu melalui perantara internet, nah itu disebut sebagai IoT seperti itu. Misalnya yang sederhana, kita bikin sebuah alat IoT untuk mengukur suhu seseorang, di mana data suhu yang diukur secara real time ya, itu nanti bisa dikirim ke perangkat kita ya, misalnya melalui kita bisa baca datanya di smartphone ataupun mungkin melalui laptop segala macam. Nah, tentunya nanti di perangkat kita itu supaya datanya itu bisa tampil, bisa dibaca oleh user, itu tentu harus tervisualisasikan melalui sebuah interface ya. Nanti interface-nya itu bisa berupa aplikasi mobile kah, kalau di handphone, ataupun mungkin aplikasi yang berbasis web, ataupun mungkin aplikasi desktop, saya seperti itu. Yang mana aplikasi-aplikasi ini sebagai user interface ya, supaya nanti datanya itu bisa tervisualisasi seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini definisi IoT menurut IEE ya, Institute of Electronic and Electric Engineering ya. Jadi pada dasarnya IoT itu machine to machine ya, komunikasi
mesin to mesin. Ini oke, Mas Semar apa Pak? Silakan nih, Raisen. Mohon maaf Pak, presentasinya nggak tampil di saya Pak. Gimana gimana presentasinya nggak Di tampil? Agus tampil nih. Dia aku tampil. Tampil ya? Iya iya, coba mungkin di Saya izin Rejoin ulang coba. masuk ya Pak ya. Semar. iya iya iya. Rejoin coba. Coba di ya jangan coba. Di yang lain aman ya. Aman, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Silakan nanti kalau misalnya ada yang bertanya bisa langsung raise hand ya atau di kolom chat juga bisa. Oke, tahapan kerja IoT ya. Nah, sebenarnya tahapan kerja IoT itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama itu ada yang namanya data ingestion. Data ingestion itu adalah proses pengumpulan data yang terjadi di sisi device IoT-nya ya. Contoh misalnya kita bikin sebuah alat untuk tadi mengukur suhu. Ya, jadi nanti proses proses pengumpulan pendeteksian suhu oleh si sensor suhunya ya. Karena kita mau mengukur suhu, tentunya si device IoT-nya itu harus terpasang sensor suhu ya. Nah, proses pengumpulan datanya itu kita disebut sebagai data ingestion atau data collection ya. Jadi itu yang pertama, proses pengumpulan data ya, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah proses transmisi ya. Jadi data tadi yang setelah terkumpul oleh perangkat IoT, nah itu nanti kemudian data tersebut ditransmisikan ya. Itu data tersebut ditransmisikan. Nah, di sini nanti data transmisi ini akan berkaitan dengan yang namanya protokol komunikasi ya. Jadi di IoT itu nanti ada protokol komunikasi ya. Misalnya protokolnya menggunakan LoRa, nah, NB-IoT, Wi-Fi, ataupun misalnya protokol yang kayak HTTP ataupun MQTT seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana si perangkat IoT itu berkomunikasi ya. Nah, di proses ini disebut sebagai data transmisi ya. Jadi data dari pembacaan sensor itu selanjutnya ditransmisikan ya, atau secara sederhananya dikirim lah ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti data tersebut dikirim sebelum data tersebut diterima oleh kita sebagai user ya. Nah, tentunya data tersebut nanti harus melalui beberapa tahap lagi ya. Jadi data tersebut itu nanti dikirim ke sebuah server ya misalnya. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi web, ya tentunya web itu nanti teman-teman akan simpan di sebuah server ya. Misalnya teman-teman simpan di sebuah hostingnya yang teman-teman sewa seperti itu. Nah, itu yang sebagai servernya. Jadi sebelum kalian menerima data itu di perangkat kalian ya, misalnya di handphone ataupun di laptop, sebenarnya data tersebut itu disimpannya di server dulu. Nah, nanti di server itu ada yang namanya data processing ya. Jadi ada tahapan data itu diolah ya. Nah, nanti di sini di data processing ini biasanya terjadi di sisi back end ya, di sisi back end. Jadi nanti di sini dilakukan query segala macam supaya datanya bisa disimpan di database juga. Nanti sebelum disimpan di database ataupun diteruskan ke user, biasanya data itu diprosesin dulu, diolah dulu, ya difilterin dulu datanya, dilakukan agregasi data, ya misalnya kalau ada data-data yang berulang, nanti itu dibersihkan dulu supaya data yang tersimpan di database itu betul-betul adalah data yang clean ya, data-data yang bersih seperti itu. Nah, supaya tidak ada yang namanya data sampah yang tersimpan di database server kita seperti itu. Nah, disitulah yang disebut sebagai tahapan data processing. Ya. Kemudian nanti setelah data tersebut sudah oke, disimpanlah di database server. Nah, nanti untuk selanjutnya supaya data itu bisa diterima, dibaca oleh user, maka perlu dilakukan visualisasi data ya. Visualisasi data itu merupakan sebuah tahapan atau proses bagaimana data tersebut ditampilkan, ya, divisualisasikan di sisi user. Ya, kita sebagai user tentu ingin melihat data yang dikirim dari perangkat IoT ya. Nah, proses visualisasi data ini bisa
dilakukan berbagai macam bentuk ya. Nah, misalnya mungkin kalau yang paling sederhana ya kita hanya ditampilkan dalam bentuk teks ya, misalnya angka ya. Jadi hanya menampilkan angka suhu berapa derajat sekian derajat, ataupun kita bisa visualisasikan dalam bentuk yang lebih cantik, misalnya divisualisasikan dalam bentuk gauge ya, yang kayak dashboard begitu ya. Kemudian ada yang berbentuk diagram ya, kalau kita mau lihat history data segala macam. Ada yang berbentuk grafik ya, supaya dapat terlihat di setiap jamnya itu seperti apa sih proses perubahan datanya antara jam pertama, jam kedua. Misalnya kalau kita buat interval datanya ngirim setiap 5 menit misalnya. Nanti tuh kalau kita visualisasikan datanya dalam bentuk grafik, nah itu nanti akan terlihat apakah datanya naik atau turun atau mungkin cenderung konstan. Nah, itu di situ bisa terlihat ya kalau di data visualisasi. Ya, jadi itu pentingnya data visualisasi ya. Jadi data visualisasi itu merupakan teknik bagaimana data tersebut divisualisasikan atau ditampilkan di sisi user. Jadi tampilannya ya bisa hanya berupa teks atau bisa berbentuk grafik, gauge ataupun berbentuk tabular ya, data tabel seperti itu ya. Jadi misalnya datanya itu kalau dikirim setiap 5 menit pasti nanti akan ada yang namanya log data ya, atau history ya. Nah, biasanya yang paling sederhana history data itu ditampilkan dalam bentuk tabular atau dalam bentuk tabel seperti itu. Itu yang disebut sebagai data visualisasi ya. Nanti data visualisasi ini juga berhubungan dengan interface ya, user interface. Dan ini terjadi di front end ya. Kalau tadi data processing itu terjadinya di sisi back end, kalau visualisasi itu di sisi front end seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini juga yang tidak kalah penting, itu adalah data analisis ya. Jadi dari perangkat IoT setelah mendapatkan data, kemudian ditransmisikan, dilakukan pemrosesan, kemudian disimpan di database, ditampilkan, selanjutnya apa gitu. Datanya itu mau diapakan? Apakah hanya sekedar disimpan saja, kemudian apa selanjutnya seperti itu. Nah, di sini pentingnya data analisis. Nah, nanti data analisis ini sudah melibatkan yang namanya machine learning ataupun deep learning, data science dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan pengolahan data ya seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan algoritma machine learning ataupun deep learning, nanti itu kita bisa membuat semacam sebuah prediksi atau kita bisa melihat sebuah pola ya dari data yang diterima ya. Jadi misalnya kalau kita buat sebuah perangkat IoT untuk mengukur suhu, ya nanti itu pasti kan akan terbentuk sebuah pola ya. Nanti itu dengan pola itu si sistem atau si machine learning ini akan belajar seperti itu ya. Dia akan melihat seperti apa sih pola yang terjadi, datanya berulang-ulang seperti apa. Apalagi semakin banyak datanya, itu nanti akan semakin bagus model yang terbentuk ya, yang diolah yang dibentuk oleh si machine learningnya seperti itu ya. Nanti inilah yang akan dipakai untuk melakukan decision ya, atau pengambilan keputusan ya. Dan ini biasanya penting dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau startup ya. Jadi setelah mereka mendapatkan data, so datanya itu mau diapakan ya. Ya datanya tersebut tentunya harus diolah lagi dan analisis lagi yang itu nanti membantu proses pengambilan kebijakan atau keputusan ya. Jadi para perusahaan-perusahaan itu mereka mengambil keputusannya itu by data ya. Terhubung ke microcontroller ya, supaya untuk bisa memastikan apakah nanti si Microsoft Access-nya itu bisa diterima di ESP32-nya ya. Yang biasa itu yang paling banyak itu sih ke spreadsheet ya. Kalau di spreadsheet itu udah banyak tutorial-tutorial untuk
menghubungkan microcontroller data dari ESP32 ke spreadsheet ya, ataupun juga ke file Excel biasa juga bisa ya. Dia komunikasinya via serial seperti itu ya. Jadi dari Excel yang terinstall di komputer itu bisa menerima data dari microcontroller ya. Eh, tapi si microcontroller itu harus terhubung secara serial seperti itu. Nah, untuk Microsoft Access sendiri itu nanti harus dipahami dulu ya, apakah komunikasinya bisa wireless atau dia harus wired yang menggunakan kabel, misalnya serial seperti. Tapi saya belum pernah nyoba sih kalau Microsoft Access. Apakah bisa dijadikan apa bisa berkomunikasi dengan perangkat IoT seperti ESP32 atau tidak seperti itu ya. Nanti silakan dicoba di eh, searching lagi Mas Agus. Oke, kita lanjut ya biar nggak biar keburu waktunya. Oke, ini sudah kelihatan lagi ya rekan-rekan atau belum? Sudah Pak, tapi belum Udah Kak. PPT, Sudah. presentasi. Aman. PPT-nya udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, bentar. Oke, itu tadi tahap kerja IoT ya. Nah, sekarang cara kerja dari IoT ya. Oke, eh, jadi kalau IoT itu cara kerjanya, yang pertama itu kita harus paham dulu ada tiga komponen utama dalam IoT ya. Yang pertama itu si perangkatnya ya, atau si device IoT-nya itu sendiri. Dalam hal ini misalnya ESP32-nya ataupun sensor dan aktuatornya. Nah, itu yang masuk dalam kategori perangkat. Kalau di gambar ini yang sisi ini ya. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Perangkat ya. Perangkat ini ya. Ini masuk dalam kategori perangkat. Yang kedua adalah sisi koneksi jaringan ya. Nah, ini berarti yang di tengah ini itu adalah bagian koneksi jaringan ya. Bagian cloud. Dan yang ketiga di sisi aplikasi. Nah, sisi aplikasi itu yang bagian ini, sisi interface dan juga usernya seperti itu ya. Nah, ini kalau rekan-rekan bisa lihat di sini cara kerja IoT yang pertama itu kita lihatnya dari sebelah kanan ya. Jadi pertama itu di bagian perangkat ya. Nah, perangkat ini ada tiga bagian ya. Ada microcontroller, ada sensor, ada aktuator ya. Nanti juga di final projectnya kalian itu projectnya itu harus meliputi tiga komponen ini ya. Jadi mikrokontrolnya tentu sudah pasti harus ada ya mikrokontrolernya. Jadi bebas teman-teman mau pakai ESP32 ke ESP8266, ESP01 ataupun bahkan teman-teman mau pakai Ethernet ya. Jadi Arduino plus Ethernet ya. Jadi pakai kabel LAN. Nah, itu juga bisa juga seperti itu. Itu masuk dalam kategori microcontroller ya. Jadi microcontrollernya bebas. Nah, kemudian yang kedua tentunya harus ada sensor ya. Nah, sensornya ya tergantung teman-teman mau bikin project apa. Dan yang ketiga harus ada aktuator ya atau outputnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya jenis aktuatornya ya tergantung juga dari project yang teman-teman buat ya. Jadi nanti di panel project ini harus ada tiga komponen ini ya. Ada microcontroller, ada sensor, ada aktuator ya. Sensor itu nanti akan berfungsi sebagai input ya untuk microcontroller ya. Jadi sensor itu berfungsi sebagai input untuk microcontroller. Makanya ini tanda panahnya mengarah ke microcontroller ya. Karena sensor yang menangkap data, data ini nanti dikirim ke microcontroller seperti itu. Sedangkan aktuator itu dia sebagai output dari microcontroller ya. Jadi si aktuator ini bekerja berdasarkan perintah yang dikirimkan oleh microcontroller seperti itu. Jadi sensor itu sebagai input, aktuator itu sebagai output. Dan microcontroller ini sebagai bagian pemrosesannya ya. Pemrosesan data dari sensor ataupun pemrosesan data untuk dikirim ke aktuator. Gitu ya. Nah, jadi ini hubungan antara sensor, microcontroller, dan aktuator. Nah, ketiganya ini masuk dalam layer perangkat ya, device. Kemudian di layer yang ke tengah ya. Jadi ini kita sebut sebagai layer ya. Ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nah, kemudian layer yang di tengah ini itu adalah bagian
koneksi ya, atau berkaitan dengan cloud segala macam. Nah, di sini tadi ya terkait dengan yang penjelasan sebelumnya, di sisi ini tuh ya proses transmisi data ya. Nanti di sini melibatkan protokol komunikasi, kemudian servernya segala macam. Itu di sisi tengah ini ya. Jadi data dari microcontroller dari perangkat IoT sebelum sampai ke user itu nanti akan singgah dulu di server ya. Nah, nanti dia akan singgah dulu di server. Jadi sebenarnya si user itu mengakses datanya ke server juga sebenarnya. Jadi sebenarnya antara perangkat IoT dengan kita sebagai user ya atau klien itu dihubungkan oleh server ya. Jadi server yang sebagai perantara antara user dengan si perangkat IoT ya. Nah, tentunya di sini user supaya bisa menerima datanya perlu yang namanya interface ya. Nanti interface-nya itu yang tadi yang sering saya sebut bahwa bisa berupa aplikasi mobile ataupun aplikasi yang berbasis web seperti itu ya. Ya, jadi nanti ini juga yang untuk kalian yang bikin final project ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa untuk softwarenya nanti kalian pakai software yang betul-betul kalian buat sendiri, bukan software yang pihak ketiga yang sudah jadi kayak Blink, TeamSpeak atau segala macam itu kan software pihak ketiga yang memang sudah siap pakai segala macam ya. Tapi nanti kalian buat softwarenya sendiri ya. Softwarenya ada dua pilihan. Teman-teman bisa pakai yang berbasis mobile, aplikasi mobile ya. Kalian bebas mau bikin pakai apa. Yang sederhana itu bisa pakai MIT, App Inventor ataupun Podular ya. Ataupun mungkin kalau teman-teman jago pemrograman seperti Dart, Kotlin, Flutter, nah, Java nanti juga bisa dipakai untuk aplikasi mobile. Kemudian yang kedua aplikasi yang berbasis web ya. Aplikasi berbasis web, misalnya yang kayak HTML CSS tentunya ya untuk HTML CSS JavaScript untuk front end-nya, untuk back end-nya bisa pakai PHP ya. Pakai PHP dengan berbagai framework-nya ada kode igniter ataupun mungkin yang populer untuk PHP itu kan Laravel ya, teman-teman bisa pakai itu ataupun mungkin backend yang berbasis JavaScript yang Node.js ya, itu juga bisa ataupun mungkin yang ada yang bisa jago Python, itu juga ada ya tersedia framework Python ya untuk web yang kayak Django, Flash, nah itu bisa. Jadi bebas ya rekan-rekan mau pakai aplikasi mobile ataupun aplikasi web untuk software IoT-nya. Ataupun mau pakai keduanya pun juga boleh banget ya seperti itu. Tapi saran saya cukup satu aja ya. Kan takutnya kalau dua nanti kalian nggak bisa, kalian keteteran jadinya. Karena waktu yang disediakan juga untuk pengerjaan proyeknya relatif singkat ya seperti itu. Akhirnya nggak kekejar. Ya seperti itu ya. Eh, Cara kerja IoT ya, jadi ada bagian device, kemudian tentunya ada bagian koneksi jaringan ya, kemudian yang terakhir di bagian aplikasi ya, yang berhubungan dengan user. Gitu, ya. Jadi antara user dengan perangkat IoT itu yang menjadi perantaranya adalah server ya. Jadi perangkat IoT itu ngirim data ke server. Nah, nanti server ini akan meneruskan data tersebut ke user ya, kalau ada request dari si usernya. Ya, ini ya. Jadi ada bagian things, kemudian ada bagian network, dan yang terakhir di bagian application. Jadi ini adalah tiga layer utama dari IoT ya. Nah, kemudian ada cara bagaimana cara IoT itu terhubung ke internet ya. Jadi perangkat IoT ya, seperti ISP dan rekan-rekannya, itu bisa terhubung ke internet dengan tiga cara sebenarnya. Cara pertama itu menggunakan Ethernet ya. Cara ini dia menggunakan kabel ya. Jadi tarik kabel dari router ya, pakai kabel LAN terhubung ke Ethernet ya. Nanti di Ethernetnya itu sudah disiapkan konektor untuk RJ45-nya seperti itu ya. Nah, kalau yang pengguna Ethernet ini cenderung tidak kurang fleksibel ya, karena memang masih menggunakan kabel antara router dan Ethernet ya. Jadi ya kurang fleksibel lah ya untuk penempatan segala macam seperti itu.
Yang kedua, itu yang menggunakan WiFi ya, menggunakan WiFi. Kalau WiFi berarti dia sudah wireless ya. Jadi antara router dengan si perangkat IoT-nya sudah nirkabel ya, tanpa kabel lagi. Jadi wireless ya. Nah, itu bisa menggunakan jaringan WiFi. Tapi kalau misalnya nanti di lokasi proyeknya kalian itu tidak ada akses WiFi, tidak ada WiFi kan itu dari router ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian buat project, ternyata di tempatnya kalian itu nggak disediakan WiFi misalnya, ya nggak ada router untuk WiFi. Nah, terus gimana? Nah, teman-teman bisa pakai cara yang ketiga, yaitu menggunakan jaringan seluler seperti itu ya. Jadi menggunakan jaringan seluler baik itu yang 4G maupun yang sekarang itu 5G. Nah, nah, jadi ini ada tiga cara untuk perangkat microcontroller itu terhubung ke internet. Nanti masing-masing cara ini itu ada device-nya tersendiri ya. Nah, contohnya untuk Ethernet itu kayak gini. Nah, jadi ada yang namanya Shield untuk Ethernet ya. Itu biasanya dipakai untuk Arduino. Baik itu Arduino Uno, bisa juga untuk Arduino Mega. Seperti itu. Ini sudah disiapkan konektornya. Nanti ini yang terhubung ke kabelan ya. Nah, ini dari kabel Ethernet terhubung menggunakan kabel ke router. Nah, kalau untuk WiFi, nah ini bisa pakai ISP ya. Ya, ada ISP 3. Kalau yang ini itu ISP 32 ya. Jadi bisa juga pakai ISP 8266 ya. Yang Node MCU, EMOS, nah itu bisa langsung ke WiFi. Dan benar yang untuk seluler, nah, itu teman-teman butuh modul SIM ya, modul SIM GPS, SIM GPRS seperti ini ya. Jadi ini nanti pakai kartu provider gitu ya, untuk terhubung ke di internetnya seperti itu ya. Oke, jadi ini ada tiga cara untuk bagaimana perangkat IoT terhubung ke internet seperti itu. Jadi kalau pakai jaringan seluler ini ya tentu tidak butuh router lagi ya. Jadi langsung dari si perangkat ini nembak ke internet nih. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Oh, ada. Mas Syukri lah, silakan. Eh, ingin bertanya Pak mengenai proyek akhir. Tadi kan ada beberapa software yang diperbolehkan ya Pak. Nah, kalau semisal nanti di bagian softwarenya itu pakai Node-RED, apakah diperbolehkan? Eh, Kalau Node-RED, Node-RED boleh sih. Kalau untuk Node-RED masih oke lah seperti itu. Masih bisa masuk lah untuk software IoT-nya seperti itu. Oke, siap Pak. Berarti untuk tadi kodular juga boleh ya Pak? Boleh, boleh. Modular ataupun aku painter juga boleh seperti itu. Siap Pak. Makasih Pak. Oke. Oke, sekarang kita masuk di arsitektur IoT ya. Jadi di LMS itu teman-teman sudah belajar ya, ada beberapa model arsitektur IoT ya. Jadi setiap model itu akan beda-beda jumlah layernya. Yang paling sederhana ini yang IoT 3 layer ya. Ini tadi sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Tadi ada 3 layer utama. Yang pertama itu ada application layer. Ya, application layer ini yang berkaitan dengan user ya. Nah, interface user. Nah, itu di application layer. Nah, kemudian di network layer ya itu yang terkait dengan komunikasi datanya. Nah, di sisi server, nah itu di bagian network layer. Nah, yang ketiga itu perception ya. Perception layer itu di bagian IoT device-nya seperti itu ya. Ini perception layer. Nah, itu tadi. Nah, ini ada information collection ya. Nah, di sini proses pengumpulan data yang dilakukan oleh si perangkat IoT-nya. Gitu. Nah, ini arsitektur IoT 3 layer yang paling sederhana ya. Ini kita lewati saja karena tadi sudah. Nah, kemudian dari 3 layer itu ternyata bisa dijabarkan lagi menjadi 4 layer ya. Nah, ini 4 layer ini sebenarnya penjabaran dari si 3 layer ya. Jadi 3 layer itu masih terlalu umum. Nah itu bisa dijabarkan lagi.
Contohnya yang di sini ada tambahan middleware ya. Sebenarnya middleware ini pecahan dari si network tadi ya. Kalau di arsitektur IoT 3 layer, network dan middleware itu menjadi satu layer ya. Tapi kalau di yang 4 layer itu mereka dipisahkan seperti. Kalau network itu lebih khusus ke masalah protokol komunikasinya, protokol proses komunikasi transmisi datanya dari perangkat ke server. Kalau di middleware itu lebih fokus ke bagian pemrosesan datanya ya di sisi server seperti itu. Nah, jadi kalau middleware itu eh, lebih fokus ke pemrosesan data ya yang dikirim data sensor misalnya yang dikirim dari perangkat IoT. Nah, itu dilakukan pemrosesannya di layer middleware ya, seperti itu. Nah, itu untuk arsitektur IoT 4 layer. Nah, kemudian ternyata dari 4 layer itu bisa dijabarkan lagi menjadi 5 layer ya. Yang di 5 layer itu yang eh, tambahan itu ada di sini ya, di bagian business layer sebenarnya. Kalau ini tadi perception layer itu di bagian untuk bagian device IoT-nya, network layer ini sama dengan yang tadi di layer, arsitektur sebelumnya. Kalau service management layer ini sama dengan middleware ya, application layer ini yang di sisi user. Nah, ini yang kelima ini adalah bisnis ya, bisnis layarnya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam IoT itu data-data yang dikumpulkan itu data-data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT selanjutnya itu perlu dilakukan analisis ya oleh perusahaan-perusahaan biasanya data-data tersebut dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan atau menentukan keputusan ya. Jadi proses pengambilan keputusan ini sebenarnya sudah masuk dalam bisnis proses ya. Makanya di sini ditambahkan bisnis layar seperti itu. Nanti di sini di bisnis layar terkait bisnis model, kemudian ada flowchart, graf segala macam. Nah, ini semuanya nanti akan dibentuk dari data-data IoT yang dikirim dari perangkat IoT. Kemudian yang paling kompleks itu yang 7 layer ya. Uh, Oke, di bagian 7 layer, nah, sebenarnya di sini di beberapa layer itu sebenarnya mirip-mirip ya dengan arsitektur-arsitektur yang sebelumnya. Hanya saja mungkin beda istilah. Misalnya ini things layer ya. Nah, ini things layer kan sebenarnya itu di bagian si perangkat IoT-nya. Kemudian ini connectivity, ini tadi yang network ya. Network. Ya. Kemudian di sini ada edge layer. Nah, ini sebenarnya bagian middleware ya. Nah, di sini tempat dilakukannya pemrosesan data. Di sini ada data filtration, agregasi data, analisis data. Nah, kemudian ini ada data accumulation layer ya. Nah, ini berkaitan dengan database ya. Jadi data itu, data yang diterima sebelum masuk ke database itu harus dilakukan pemrosesan terlebih dahulu ya. Misalnya tadi kayak pembersihan data segala macam supaya menghindari yang namanya data-data sampah ya. Jadi data yang masuk yang tersimpan di database server itu betul-betul data yang sudah difilter ya atau data yang sudah bersih seperti itu. Kemudian ada data, oh ini abstraction ya, data abstraction layer. Ini application layer yang untuk sisi user. Nah, ini collaboration dan process layer ini sama dengan business layer ya yang di arsitektur sebelumnya. Hanya saja berbeda di istilah seperti itu. Oke, itu untuk arsitektur IoT. Nah, sekarang kita lanjut ke implementasi IoT di berbagai bidang ya. Ini terkait dengan tema-tema yang teman-teman akan kerjakan ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan kelompok dan juga tema-temanya. Yang pertama itu untuk IoT di bidang kesehatan ya. Untuk IoT di bidang kesehatan sebenarnya cukup banyak sekali eh, implementasinya. Ini saya mungkin berikan sebuah contoh ya. Misalnya ini yang di bagian bawah ini itu bagaimana IoT diimplementasikan untuk mengambil data-data parameter penting dalam tubuh ya.
Misalnya oxygen level, kemudian blood pressure, pulse rate, kemudian temperatur tubuh ya. Di mana masing-masing parameter itu ada sensornya, ya, ada sensornya tersendiri. Misalnya sensor untuk tekanan darah, kemudian untuk oximeter, untuk mengukur detak jantung juga ada ya, ini sensornya yang kompatibel dengan Arduino ataupun ISP ya. Itu kan ini kan parameter-parameter yang biasa digunakan di rumah sakit ya untuk mengecek kondisi pasien seperti itu ya. Mungkin biasanya kalau rekan-rekan pernah lihat di ruang ICU ya, di ICU itu kan ada sebuah monitor ya. Jadi si pasien itu sudah dipasangi berbagai macam kabel ya, selang segala macam. Nah, itu untuk mengambil data parameter-parameter yang tadi yang kayak tekanan darah, kemudian kadar oksigen, detak jantung dan segala macam. Tentu nanti datanya itu akan secara real time ditampilkan di monitornya itu ya, di monitornya itu. Nah, jadi nanti setiap beberapa jam mungkin suster akan datang, perawat akan datang, mengecek, kemudian mencatat nilai yang ditampilkan di monitornya itu tadi ya, di ruang ICU tersebut ya. Dicatat berapa detak jantungnya, tekanan darahnya berapa, dan biasanya itu rutin. Setiap setiap jam misalnya atau setiap beberapa jam sekali perawat datang ke kamar ICU untuk mencatat nih data-data yang ditampilkan di monitor tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana IoT itu diimplementasikan dengan menggunakan IoT. Data-data tadi itu sudah bisa langsung diterima oleh user ya. Misalnya user dalam hal ini adalah perawat atau dokter ya. Jadi datanya itu bisa dikirim secara wireless misalnya. Jadi dari kamar-kamar pasien misalnya di ruang ICU ada beberapa pasien, beberapa kamar terpisah. Nah, itu masing-masing sudah bisa mengirimkan data langsung ke misalnya ke server rumah sakit misalnya. Nah, jadi pas perawat yang mungkin bertugas walaupun berada di ruangan yang berbeda itu bisa langsung dapat datanya secara real time ya tanpa harus mendatangi lagi masing-masing kamar kemudian dilakukan pencatatan secara manual. Nah, itu sudah tidak dilakukan lagi seperti itu karena memang datanya itu sudah langsung dikirim dari perangkat IoT-nya seperti itu. Jadi setiap ada perubahan data, misalnya data detak jantung dan segala macam, itu nanti secara real time akan dikirim ke server ya. Nah, nanti perawat tinggal melihat data-data tersebut melalui misalnya melalui sebuah perangkat PC misalnya ataupun mungkin handphone seperti itu ya. Nah, di sini bagaimana peran IoT dalam rumah sakit ya, dalam pencatatan parameter-parameter untuk pasien seperti itu. Nah, di sini di gambar ini dicontohkan itu menggunakan Raspberry ya. Nah, di sini mereka menggunakan Raspberry seperti itu. Jadi data-data sensor itu langsung terhubung ke Raspberry. Nanti dari Raspberry itu memproses datanya dan mengirimkan ke server ya. Jadi nanti perawat atau dokter itu bisa menerima datanya entah itu melalui smartphone misalnya ataupun mungkin aplikasi web. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian banyak juga yang membuat project ya. Kalau untuk kesehatan itu untuk monitoring infus ya. Monitoring infus ini juga banyak yang buat ya. Nah, ini saya ambil dari jurnal penelitian ya. Jadi ini ada yang bikin tugas akhirnya untuk monitoring infus ya, tugas akhir kuliah ya sebenarnya. Nah, ini referensinya saya ambil. Jadi untuk monitoring infus itu monitoring infus maksudnya mengecek apakah kondisi infus itu masih ada, masih terisi ataupun sudah kosong ya seperti itu ya. Kadang kan kita pasien kan mungkin tidak sadar ternyata infusnya sudah habis ya, sudah kosong cairannya. Nah, makanya ini perlu diterapkan teknologi IoT ya. Jadi nanti perawat misalnya dari tempat jaganya itu bisa dapat update notifikasi ya. Kalau misalnya di kamar nomor sekian misalnya infusnya sudah habis atau mungkin infusnya sudah tinggal sedikit gitu ya. Supaya bisa dilakukan tindakan yang cepat ya seperti itu tanpa harus menunggu pasiennya dulu yang melapor ke perawat seperti itu. Nah, untuk monitoring infus sebenarnya ada beberapa metode, ya. Tapi yang paling umum itu
menggunakan pendekatan berat ya, berat dari si botol infus seperti itu. Tentunya kalau infus itu sudah berkurang, pasti juga akan ada pengurangan berat ya. Jadi kalau penurunan volume cairan dalam botol infus itu akan berbanding lurus dengan penurunan berat dari si botol infusnya itu. Nah, itu yang menjadi pendekatan untuk eh, mengetahui apakah cairan infus itu masih terisi ataupun sudah habis seperti itu. Tentunya kita harus mengetahui ya, misalnya berat botol infus yang terisi penuh itu berapa, kemudian berat botol infus yang kosong itu berapa seperti itu. Itu menjadi patokan awal ya. Nah, supaya nanti dari situ bisa dilihat apakah botol infus ini sudah sejauh mana berkurangnya seperti itu, ya. Jadi ini menggunakan pendekatan berat ya. Untuk sensornya itu biasa menggunakan load cell ya, sel HX711 seperti itu. Jadi di di gantungan infusnya itu dipasang sensor load cell ya. Nah, itu yang buat mengukur si berat dari si botol infusnya. Seperti. Kemudian masih terkait dengan infus ya, ada juga yang membuat kalau tadi untuk monitoring ketersediaan infusnya ya, apakah cairan infusnya masih ada atau tidak di botol infusnya. Kalau ini untuk menghitung TPM ya. TPM itu tetesan per menit. Jadi infus itu kan di bagian bawahnya itu ada semacam silinder. Nah, di situ kan si eh, cairannya menetes ya, dia menetes. Nah, dan di bagian selangnya itu ada semacam knob yang bisa kita atur untuk mengatur kecepatan tetesannya ya, mau seberapa cepat atau mau seberapa lambat tetesannya itu seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa terapkan juga ya teknologi IoT yang menggunakan sensor untuk mengukur setiap tetesan yang jatuh ya, seberapa cepat tetesan infus itu mengalir seperti itu. Itu bisa kita monitoring juga ya. Jadi kita bisa hitung jumlah tetesan per menit ya. Jadi seberapa kecepatan aliran tetesan itu dihitung dalam satuan tetesan per menit. Nah, ini untuk sensornya ada ya seperti ini ya, pakai encoder ya. Jadi memang ada infrarednya, pakai optocoupler ya, pakai optocoupler. Nah, nanti di sini dipasang si drop chambernya. Ya. Drop chambernya dipasang, kemudian nanti tetesannya itu akan melewati si sensor optocouplernya itu. Nanti sensor optocouplernya itu akan mendeteksi setiap tetesan yang lewat ya dari drop chambernya. Nanti itu akan dihitung eh, setiap 1 menit itu ada berapa banyak sih tetesan yang mengalir seperti. Dan tentunya di sini datanya akan tampil di aplikasi ya. Nah, kalau di jurnalnya ini diambil dari jurnal ya. Jurnal eh, nanti hasil pembacaan sensornya akan ditampilkan dalam aplikasi mobile seperti itu. Ya, ini untuk menghitung TPM ya, tetesan per menit dari cairan infus. Itu. Nah, itu untuk IoT di bidang kesehatan. Nah, sekarang untuk IoT di bidang smart energy ya, yang paling banyak buat itu kemarin adalah KWH meter ya. Ini proyek dari kelas saya, ya. Ini di cycle keempat kalau nggak salah. Ya, di cycle keempat. Eh, jadi ada satu tim yang buat di tema smart energy, mereka buat alat KWH meter ya. Ini untuk mengukur pemakaian arus dari suatu beban ya. Seperti itu. Ini kemarin dapat favorit winner ya di Expo sebagai eh, tim yang mendapat vote terbanyak di boothnya, virtual boothnya. Seperti itu. Jadi mereka bikin alat untuk mengukur arus dan daya ya dari masing-masing beban listrik seperti itu. Jadi mereka buat PCB-nya, mereka bikin PCB-nya sama mereka bikin boxnya juga ya pakai 3D printer. Seperti itu. Nah, ini untuk aplikasinya, mereka pakai aplikasi mobile, dibuatnya pakai app Inventor. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk IoT Smart Energy.
Nah, ini juga untuk IoT Smart Energy. Kalau ini itu untuk bikin solar tracker ya. Nah, ini bikin solar solar tracker. Tentunya di sini pakai sel panel surya, kemudian terhubung ke motor servo tentunya ya. Motor servo untuk mengatur gerakannya, dual aksisnya di sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini pakai dua servo ini seharusnya. Iya, pakai dua servo. Ini pakai dua servo ya untuk gerak kiri kanan dan atas bawah seperti itu. Jadi prinsipnya ya si solar panel ini akan mengikuti arah matahari ya. Jadi di bagian mana matahari dengan intensitas yang besar, nanti itu solar panelnya akan bergerak mengikuti arah matahari tersebut ya, arah sinar matahari tersebut. Tentunya di sini dengan menggunakan sensor LDR ya untuk sebagai sensor cahayanya seperti itu. Ya, seperti kemudian nanti energi yang terkumpul itu nanti bisa dimonitoring menggunakan aplikasi seperti itu. Di sini kalau di proyek ini mereka juga pakai sensor suhu ya, ya. Jadi mereka butuh untuk mengukur suhu dari lingkungan di sekitar panel suryanya. Nanti suhunya itu akan uh, dikirimkan secara real time juga ke aplikasi seperti itu. Nah ini untuk microcontrolnya mereka pakai Arduino Mega ya, Arduino Mega. Tapi ini Arduino Mega itu nggak bisa terhubung ke WiFi ya. Eh, Beda dengan ISP yang bisa terhubung ke WiFi. Karena nggak bisa terhubung ke WiFi, makanya Arduino Mega ini terhubungnya melalui Ethernet ya. Jadi butuh tambahan Ethernet Shield ya. Yang dipasang ke Arduino Meganya, nanti Ethernet Shieldnya itu nyambung ke router menggunakan kabel LAN ya. Seperti itu. Oke, nanti data dari Ethernet itu akan dikirim dari router ke server ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah komponen komponen yang digunakan ya, ada Arduino Mega, kemudian dua buah servo, kemudian ada LDR ya. Nah, di sini pakai 4 LDR ya. Jadi atas bawah kiri kanan seperti itu. Ya, ada top right, top left ya. Jadi ada 4 sisi ya. Jadi di masing-masing sudut seperti itu ya. Jadi sebenarnya semakin banyak sensor yang digunakan itu akan semakin presisi nanti untuk membaca gerak dari arah mataharinya seperti itu ya. Jadi semakin banyak sensornya itu harusnya nanti semakin presisi dalam membaca arah arah matahari, arah datangnya sinar matahari itu sendiri seperti itu. Oke, kemudian ada smart home ya. Kalau di smart home itu ada sebuah produk yang populer ya, itu Bardi ya. Bardi itu memang produk IoT yang khusus untuk smart home. Dan Bardi ini ada banyak sekali macamnya. Ya, ada yang smart bulb untuk bohlam, smart speaker untuk colokan, kemudian ada juga yang untuk door lock ya. Jadi pintu yang bisa dibuka menggunakan fingerprint ataupun menggunakan apa namanya pin ya. Pasok. Jadi di gagang pintu itu sudah disediakan keypad dan segala macam. Kemudian juga di Bardi sendiri ada IP kamera ya, CCTV nanti akan bisa terhubung ke aplikasi. Kemudian ada juga untuk auto feeder ya. Jadi alat pemberi pakan untuk hewan peliharaan, misalnya kucing atau anjing misalnya. Nah, itu juga salah satu produk Bardi ya, seperti itu ya. Itu adalah IoT untuk smart home ya. Jadi smart home itu sebenarnya penerapan IoT untuk rumah tangga ya. Mau apapun itu sebenarnya. Yang penting dia areanya untuk rumah tangga. Nah, itu sudah masuk dalam kategori smart home seperti itu. Misalnya ada yang bikin alat untuk mendeteksi kebocoran gas LPG misalnya di rumah tangga. Nah, itu sudah masuk dalam kategori smart home. Atau mungkin ada yang membuat alat untuk jemuran, jemuran pintar misalnya. Jadi misalnya kalau ada hujan, eh, misalnya kita lagi menjemur dan tiba-tiba hujan, itu misalnya langsung secara otomatis si jemuran itu akan menarik pakaiannya ke dalam rumah misalnya seperti itu. Atau misalnya mengirimkan notifikasi ke pemilik rumah.
Nah, itu juga bisa ya, seperti itu. Pakai sensor hujan misalnya. Eh, Nah, ini berapa model prototype ya. Ini sebenarnya gambar yang diambil ini dari punya saya ya, eksperimen saya. Jadi misalnya ini kemarin saya eksperimen bikin smart home ya untuk mengontrol beban ya, misalnya lampu ataupun alat rumah tangga lainnya. Tapi di sini saya simulasikan menggunakan LED ya. Jadi saya bikin aplikasi webnya pakai PHP. Nah, nanti ini bisa dikontrol on off ya untuk bebannya seperti itu. Dan ini bisa multi device ya. Jadi mau berapapun device yang terhubung itu bisa terhubung ke satu aplikasi yang sama. Nah, di sini saya contohkan pakai tiga device ya, pakai tiga ESP8266 seperti itu. Nah, kemudian yang di ini yang gambar yang ketiga ini itu monitoring pintu ya, seperti itu. Jadi kita bisa memonitoring kondisi pintu dan jendela, apakah dia dalam keadaan terbuka, tertutup, terkunci. Nah, itu bisa kita monitoring ya. Nah, di sini saya pakai sensornya itu magnetic switch ya. Magnetic switch. Kemudian di sini ada door lock juga ya untuk aktuatornya untuk mengontrol buka tutup kuncinya. Nanti ini terhubung ke ada buzzer ya sama lampu sirine seperti itu. Jadi kita bisa setting ya, misalnya kalau eh, pintunya dalam keadaan terbuka, itu buzzernya bisa aktif, kemudian lampu sirinenya menyala seperti itu. Nah, di program ini juga saya pakai aplikasi berbasis web ya, aplikasi berbasis web untuk interface-nya, untuk software IoT-nya. Nah, di sini juga saya pakai tambahkan notifikasi ya, notifikasinya via WhatsApp. Ya, jadi eh, setiap kali misalnya pintu dalam keadaan terbuka, misalnya, nah, nanti itu akan secara real time mengirimkan notifikasi ke pemilik rumah ya via WhatsApp seperti itu. Oh, oke, ini untuk smart home ya. Nah, ini juga ada yang bisa juga untuk smart home teman-teman bikin surveillance cam ya atau kamera CCTV ya sederhananya. Nah, teman-teman bisa juga buat kamera CCTV dan dimana nanti hasil gambarnya itu bisa dimonitoring melalui aplikasi ya. Seperti ini. Jadi ini aplikasinya pakai aplikasi web ini ya. Ini dibuka di browser, nanti terhubung ke SP32 camnya melalui IP address. Seperti ini. Nah, ini bikin project is Smart CCTV. Jadi pakai SP32 cam ya, yang memang ada kameranya. Nanti dipasang ke ini namanya tilt servo ya. Jadi servo ada dua servo di sini, ada servo yang untuk di bawah ini untuk gerakan kiri kanan, yang di atas ini untuk gerakan atas bawah seperti itu. Dan yang nanti di mana nanti gerakan, jadi nanti karena dipasang di servo, si kameranya itu kita bisa kontrol ya gerakannya kiri kanan atas bawah. Nanti kontrolnya bisa melalui smartphone ini. Nanti tinggal di bagian interface-nya kita buat tombolnya. Di sini ada 4 tombol untuk atas, bawah, kiri, kanan untuk mengendalikan gerakan si servonya ini supaya bisa mengarahkan kamera ke gambar ke posisi atau ke angle yang kita inginkan. Nah, jadi di sini rangkaiannya pakai SP32 cam dan juga terhubung ke dua buah servo ya. Kemudian untuk smart monitoring ya, ini juga diambil dari project yang saya buat ya. Jadi saya buat kemarin prototype conveyor ya, buat menghitung barang ya, untuk menghitung jumlah produksi. Jadi dipasang, jadi conveyor ya, misalnya di pabrik ada conveyor, nanti di ujung conveyor itu kita pasangi sensor. Nah, di sini saya pakai infrared obstacle sensor ya. Jadi setiap kali ada objek, benda atau apapun itu yang melewati sensor itu nanti akan melakukan counting secara otomatis ya. Ini ada videonya enggak? Ini videonya ya. Ya, jadi ini saya buat juga menggunakan PHP untuk webnya. Nah, ini
Konveyornya bisa dikontrol juga melalui aplikasi web ya untuk on off-nya. Ya, nanti secara otomatis akan melakukan penghitungan di aplikasi web ya. Jadi data hasil hitungannya itu langsung secara real time tampil di web ya. Seperti itu. Untuk webnya menggunakan PHP sebagai backend. Jadi dari IoT mengirim data ke web servernya menggunakan protokol HTTP ya. Jadi pakai HTTP request dan response. Dan ini juga bisa multi device ya. Jadi bisa terhubung ke lebih dari satu conveyor ya. Jadi satu aplikasi web itu bisa mengontrol ataupun monitoring lebih dari satu mesin conveyor. Nah, ini kita bisa setting juga untuk limitnya ya. Jadi misalnya kalau hitungannya sudah mencapai limit atau target, nanti otomatis conveyornya itu akan stop ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya juga hubungkan aplikasinya ke Telegram ya. Jadi ada notifikasi yang muncul masuk ke operator misalnya. Kalau misalnya proses penghitungannya sudah selesai atau conveyornya sudah selesai beroperasi, itu bisa dapat notifikasi dari Telegram. Oke, oke. Kemudian untuk smart monitoring yang selanjutnya itu bisa juga bikin weather station ya. Kalau yang di uh, MCB ini kemarin saya kasih spesifik ya untuk smart monitoring itu untuk mitigasi bencana ya. Nah ini weather station juga sebenarnya bisa masuk sebenarnya dalam mitigasi bencana seperti itu. Ya, misalnya pasang weather station di hutan misalnya yang dilengkapi dengan sensor api misalnya ya. Jadi untuk mencegah mendeteksi adanya nyala api di suatu lahan atau hutan ya. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori mitigasi bencana seperti itu. Nah, selain itu weather station ini ya bisa mengukur beberapa parameter ya. Ya, misalnya curah hujan, kemudian mengukur kecepatan angin ya, wind speed ya, menggunakan anemometer. Kemudian juga bisa mengukur wind direction ya atau arah angin ya. Arah angin jadi ada wind speed kecepatan angin ada juga wind direction ya mengukur arah angin dan juga tentunya mengukur temperatur kemudian humidity tekanan udara ya seperti itu. Bisa juga ditambahkan GPS ya untuk mengetahui koordinat dari alat yang terpasang ya. Jadi misalnya kita pasang alatnya itu tersebar di beberapa titik ya. Nah, itu bisa ditambahkan GPS yang untuk memberikan koordinat ya. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa memonitoring banyak device sekaligus ya. Nanti di device-nya itu eh, kita bisa lihat juga koordinat lokasinya di mana. Jadi si device A misalnya itu dia tersimpannya di lokasi mana gitu koordinatnya. Nah, itu koordinat lokasinya itu diambil dari modul GPS ya. Jadi koordinatnya itu berupa latitude dan longitude-nya. Seperti itu. Nanti aplikasinya ya sekali lagi bebas mau dibuat apakah dia dalam bentuk aplikasi mobile ataupun aplikasi web. Kemudian ada smart farming ya. Ya ini smart farming untuk bidang pertanian ya. Nah di sini saya ambil dari salah satu startup ya. Startup di daerah Bali kalau nggak salah ya. Nama startupnya itu adalah petani muda keren ya. Jadi memang mereka di bidang pertanian menerapkan teknologi IoT itu di bidang pertanian ya. Nah, di sini ada beberapa parameter yang mereka monitoring ya. Misalnya tingkat kelembaban tanah, kemudian pH tanah, kemudian juga mereka mendeteksi curah hujan ya. Sama juga sensor udara ya untuk mengukur
kualitas udara di sekitar area pertanian ya atau perkebunan. Dan ke semua parameter ini terhubung ke satu mikrokontroler ya. Mereka pakai ESP32. Nah, untuk sumber arus, mereka pakai bantuan panel surya ya. Nah, ini untuk sensor inputnya. Nah, untuk outputnya itu mereka pakai relay ya. Pakai relay, yang dimana relay ini untuk mengontrol pompa ya. Baik itu pompa untuk penyiraman ataupun pompa untuk pemupukan misalnya seperti itu. Nah, tentunya datanya ini nanti akan dikirim ke server. Nanti dari server akan terhubung ke eh, smartphone ya, smartphone dari si pemilik kebun atau lahan. Seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat mereka pakai Blink ya. Untuk smartphone itu mereka masih menggunakan Blink untuk software IoT-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini juga masih di bidang pertanian ya. Ini kurang lebih sama, uh, hanya menampilkan model arsitekturnya ya. Jadi ada beberapa parameter misalnya tadi kelembaban tanah, kemudian kandungan ingredient dalam tanah ya, uh, zat kimia yang terkandung dalam tanah juga bisa kita monitoring. Kelembaban udara, suhu udara juga bisa kita monitoring. Nanti terhubung ke server ya. Nanti dari server akan menyimpan datanya ke database. Dan dari server juga nanti akan terhubung ke eh, si pemilik lahan ya. Seperti itu. Oke, ini untuk bidang pertanian. Oke, saya rasa itu saja mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau diskusi dan jawab, silakan. Kita masih ada waktu sekitar ya 15 menit ya untuk diskusi. Silakan rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan. Aku sih tanya, Ya, silakan Mas Agus. semisal sebuah ide eh, atau project tuh udah ada produknya, apakah kita bisa membuat hal yang sama tapi ada fitur tambahannya gitu, Pak? Boleh, boleh, nggak masalah. Jadi misalnya memang yang ini tentang final project ya, ya project akhir. Jadi saya kalau memang sudah ada projectnya, tapi kalian mau upgrade menggunakan fitur tambahan juga tidak masalah ya. Seperti itu. Yang jelas ada sesuatu yang menjadi pembeda ya antara project yang kalian buat dengan proyek-proyek yang telah ada sebelumnya seperti itu. Walaupun mungkin secara konsep mungkin sama, tapi pasti sedikit banyak akan ada pembeda ya. Misalnya, misal mungkin dari segi software IoT yang dipakai ataupun sensor-sensor yang digunakan seperti itu. Bahkan dari segi packaging juga pasti berbeda seperti itu. Ya, jadi tidak masalah seperti itu. Walaupun mungkin secara ide sama, tapi eksekusinya mungkin bisa berbeda seperti itu. Termasuk juga fitur-fiturnya seperti itu. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, dengan siapa? Mbak Mbak Lotus ya. Silakan. Eh, saya keluar dari topik kalau Bapak untuk terkait sian LMS apakah boleh ditanyakan di sini, Pak? Gimana gimana saya agak putus-putus suaranya. Pengisian LMS robot itu apakah boleh dipertanyakan di sini apa nanti di luar forum? Oh, kenapa? Masalah LMS kenapa? Ada masalah Mbak untuk LMS? Mohon maaf Pak, mungkin maksudnya di LMS itu kan ada harus ngasih pertanyaan tuh lewat Slido. Nah, apakah boleh ditanyakan di Oh, sini? boleh 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 boleh. Langsung aja gitu. Iya, ada di slide juga ya. Bentar. Silakan kalau mau langsung juga nggak masalah. Nggak mesti lewat Slido. Nah, ini juga baru satu orang ini yang bertanya di Slido. Silakan yang mau bertanya langsung boleh. Cek, suaranya udah kedengeran ya? Udah dengan siapa Masuk ini? siap.
Eh, izin bertanya Bapak dari Arsyad mengenai ini ya Pak. Tunggu bentar. Mengenai implementasi, sebenarnya udah tak kasih pertanyaan di Selido, tapi lebih terangnya di sini aja, langsung aja. Mengenai implementasi IoT petani muda keren untuk hari ini, apakah Ah, smart farming berbasis IoT itu hanya sebatas dalam controlling dan monitoring aja, seperti penyiraman otomatisasi, pengecekan kelembapan tanah, suhu udara, curah hujan, dan lain sebagainya. ah, Menurut Bapak itu, apakah ada ide lain yang menarik untuk dilakukan pada smart farm berbasis IoT ini? oke, baik. Sebenarnya kan kalau IoT itu ya memang eh, apa namanya dasarnya dua ya. Ya kalau bukan monitoring ya controlling. Kalau monitoring itu berarti terkait dengan pembacaan data sensor ya. Itu monitoring ya. Artinya yang kita monitoring itu adalah data-data dari sensornya yang dikirim dari perangkat IoT ke aplikasi kita. Nanti kita monitoring. Nah, itu masuk dalam kategori monitoring. Nah, untuk parameter yang dimonitoring ya balik lagi tergantung ke proyek masing-masing seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya controlling ya. Artinya controlling itu microcontroller atau kita ya sebagai user mengirimkan perintah untuk si aktuator itu melakukan sebuah aksi ya. Misalnya kalau di bidang pertanian ya kita melakukan penyiraman misalnya kita tinggal on off misalnya dari aplikasi menuju ke microcontroller ya. Nanti microcontroller akan memberikan perintah ke pompa misalnya untuk aktif seperti itu. Nah, itu untuk controlling. Jadi memang kalau IoT itu ya main di dua itu ya kalau bukan controlling, monitoring. Uh, Ya tergantung nanti jenis proyeknya apa seperti itu. Nah, begitupun untuk di bidang pertanian ya. Kalau di bidang pertanian mungkin yang paling umum banget itu ya kayak tadi kita bikin alat penyiraman otomatis misalnya. Yang dimana penyiraman itu bisa kita kontrol langsung misalnya. Jadi kita bisa langsung mengirimkan perintah melalui aplikasi misalnya untuk on off pompanya. Ataupun juga bisa penyiramannya secara otonom ya atau secara otomatis misalnya berdasarkan pembacaan sensor. Yang paling umum itu misalnya pakai sensor kelembaban tanah yang ditancapkan di tanah. Kalau misalnya nilainya itu menunjukkan bahwa dia masuk dalam kategori tanah kering, nanti akan otomatis mengaktifkan pompa ya, pompa untuk melakukan pengairan di tanah tersebut ya. Sampai akhirnya nanti tanahnya menjadi basah, otomatis kan nanti pembacaan sensornya akan berubah. Nah, nanti si pompanya itu akan mati secara otomatis kalau nilai sensornya itu sudah mencapai batas untuk kategori tanah basah misalnya seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Atau mungkin mungkin kita bisa membuat semacam penjadwalan. Jadi bisa kita tambahkan mungkin modul RTC ya untuk jam. Jadi kita bisa setting jamnya di dalam setiap hari. Misalnya kita sudah atur untuk penyiraman itu di pagi sore, misalnya di jam berapa. Nanti kalau sudah masuk di jamnya atau waktunya itu akan secara otomatis mengaktifkan relay seperti itu ya. Jadi kalau memang pertanian itu mainnya di sekitaran situ sebenarnya. Hanya saja mungkin nanti yang membedakan itu adalah eh, bagaimana eksekusinya ya seperti itu. Kalaupun misalnya mau buat inovasi yang baru ya, ya di bidang pertanian, selain selain controlling dan monitoring, ya mungkin teman-teman bisa menambahkan machine learning misalnya ya, algoritma machine learning seperti itu. Jadi misalnya teman-teman pakai kamera ya, jadi ada di AI itu ada bidang yang namanya computer vision ya. Jadi menggunakan kamera teman-teman bisa mengcapture tanaman misalnya nanti bisa dianalisis ya. Jadi kalau misalnya tanaman tersebut diserang penyakit tertentu ya, itu nanti bisa dianalisis oleh si mesin learning-nya untuk mengkategorikan apakah tanaman ini masuk kena penyakit apa misalnya. Atau misalnya kalau tanamannya sudah layu misalnya ataupun masih kurang 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 disiram misalnya nanti itu bisa dianalisis menggunakan computer vision seperti itu ya jadi mungkin bisa ditambahkan inovasi yang berkaitan dengan algoritma kecerdasan buatan seperti itu ya tapi kalau untuk IoT-nya itu sendiri memang mainnya di ya di controlling dan monitoring ya seperti itu kecuali kalau teman-teman mau memadukan dengan algoritma machine learning
Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ada proses analisa data ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, data yang dihasilkan dari perangkat IoT itu selanjutnya akan diapakan? Apakah hanya sekedar disimpan saja seperti itu di server atau mau dianalisis lagi lebih lanjut? Kalau mau dianalisis lagi lebih lanjut, tentunya akan melibatkan eh, teknologi-teknologi yang lain ya. Salah satunya ya algoritma machine learning atau deep learning itu sendiri seperti itu. Seperti itu Mas Arsyad ya. Ada lagi Ya yang Pak, mau baik, terima ditanyakan? kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tentang proyek akhirnya mungkin di grup silakan diisi ya untuk role-role-nya supaya bisa selesai data gitu orang-orangnya siapa aja. Di sini yang sudah terisi full 5 ya, software developer sudah 5, hardware engineer sudah 5, firmware engineer sudah 5, project manager, ini project manager udah 5, UI UX nih kurang 2 orang. Siapa nih yang belum vote ini? UI UX masih kurang 2 orang nih yang vote. Harusnya masing-masing 5 ya. Oke, untuk project manager bentar. Saya mau lihat dulu nih siapa-siapa nih orang-orang ini. Untuk project manager ini ada Mas Semara, ada Mas Syukrila, Rio Raivan, Muhammad Hafiz dan Mbak Nanda. Oke. Nanti untuk selanjutnya kita bahas di hari Rabu ya. Jadi nanti untuk pembahasan mengenai final project atau diskusi tentang project akhir itu kita laksanakan di hari Rabu ya. Seperti itu. Kalau di hari Jumat khusus untuk overview materi ya. Jadi materi-materi yang di LMS itu kita overview di hari Jumat. Sedangkan kalau mau diskusi tentang tugas mungkin atau terkait proyek akhir itu kita lakukan di hari Rabu ya di Discord. Untuk hari Rabu nanti itu di sini kan teman-teman sudah terbentuk timnya dan di sini saya lihat orang-orangnya sudah ada semua masing-masing role-nya ya. Masing-masing role-nya. Nanti selanjutnya untuk hari Rabu nanti teman-teman silakan diskusi seputar ide ya. Kalian mau buat apa nanti silakan dipresentasikan di hari Rabu seperti itu ya. Ya, nanti hari Rabu silakan masing-masing mungkin project manager ya yang menjadi perwakilan masing-masing tim untuk mempresentasikan atau mengutarakan eh, idenya, gagasannya, konsepnya seperti apa. Kalau bisa sih teman-teman eh, tampilkan dulu beberapa ide ya. Jadi kalau saya ada yang punya lebih dari satu ide, masih bingung mau pilih yang mana, silakan diutarakan saja, disampaikan saja di hari Rabu ya, ide-idenya apa saja yang sudah terkumpul. Nanti mungkin mentor bisa bantu untuk mereview ya dari masing-masing ide seperti itu. Dan sama lagi sekalian juga kalian tentukan ya kira-kira lokasinya nanti akan di mana seperti itu. Atau yang menjadi kliennya itu siapa seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau mau diurut ya, sebenarnya yang harus dicari dulu itu adalah tempatnya ya, ide kliennya siapa seperti itu. Nanti dari klien tersebut kita observasi, misalnya si klien ini punya masalah apa, misalnya kita di bidang pertanian ya. Jadi misalnya klien kita adalah pemilik sebuah lahan cabai misalnya pertanian cabai. Nanti kalau sudah ada kliennya yang akan kita ajak kerjasama untuk proyek akhir, nanti harusnya kita observasi dulu ya, kira-kira si klien ini itu ada masalah apa sebenarnya, apa yang selama ini yang menjadi masalah misalnya yang perlu kita selesaikan. Nanti dari masalah-masalah yang disampaikan itu, yang hasil observasi kita itu, barulah kita bisa menentukan kira-kira kita mau buat apa nih sebenarnya untuk menyelesaikan masalah dari si klien tersebut seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa nanti di hari Rabu teman-teman utarakan aja apa idenya mau bikin apa. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu ide tersebut nanti bisa semakin disempurnakan lagi ya seperti itu. Apalagi kalau teman-teman sudah ketemu dengan kliennya, melakukan observasi, survei lokasi dan segala macam. Nah, itu nanti sudah bisa terbentuk ya semakin matang idenya seperti itu. Nanti juga teman-teman pasti akan melakukan yang namanya survei lokasi ya. Jadi di lokasi proyek yang akan teman-teman implementasikan itu, nanti teman-teman akan melakukan survei lokasi.
Nanti untuk lokasi yang perlu disurvei itu yang pertama itu adalah akses internet. Apakah di wilayah tersebut tersedia router misalnya, WiFi seperti itu. Kalau misalnya tidak tersedia router atau WiFi, berarti mau tidak mau teman-teman pakai modul GSM misalnya seperti itu eh, untuk mengambil data internet. Kemudian pastikan lagi apakah di daerah tersebut memang ada akses internet tidak atau internetnya lancar tidak seperti itu. Taruh kalau misalnya kalian menempatkan alat di daerah hutan misalnya seperti itu. Biasanya kan di daerah hutan seperti itu kan akses internetnya jelek ya, seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat yang memang areanya tidak terjangkau oleh internet, tidak tercover oleh internet, biasa kita menggunakan teknologi yang namanya LoRa ya. Jadi di IoT itu ada yang namanya LoRa. Nanti untuk pembahasan tentang LoRa akan kita bahas di pertemuan-pertemuan lain seperti itu. Ya. Jadi itu teman-teman yang perlu perhatikan ya. Di lokasi itu teman-teman harus cek dulu bagaimana akses internetnya dan yang kedua adalah sumber listriknya ya. Apakah memungkinkan ada sumber listrik dari PLN misalnya kita tarik kabel untuk power untuk perangkat IoT kita. Kalau misalnya memang tidak ada, maka otomatis kita perlu misalnya menggunakan baterai ataupun pakai panel surya untuk mengcover sumber daya di perangkat IoT kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah keamanan seperti itu. Misalnya kan teman-teman menempatkan perangkat IoT-nya itu di outdoor misalnya. Nah, itu kalau di outdoor udah banyak perhitungan ya, misalnya apakah aman dari hujan, kemudian apakah aman dari orang-orang yang bisa saja menjahili ataupun mungkin mencuri si perangkat IoT-nya kalian. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu teman-teman perhitungkan ya saat nanti melakukan survei lokasi seperti itu. Jadi ini masih ada waktu sekitar 1 minggu. Silakan teman-teman diskusikan sama timnya mau buat apa dan kira-kira lokasi atau kliennya siapa. Nah, nanti silakan dipresentasikan di hari Rabu ya seperti itu. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, cukup ya. Kalau memang sudah tidak lagi, teman-teman nanti silakan kalau misalnya pun ada yang mau bertanya, nanti bisa via WhatsApp ya. Silakan chat di grup. Ini UI UX designer masih kurang 1 orang nih. Siapa nih yang belum vote? Silakan ya dilengkapi yang untuk vote di grup ya supaya bisa saya lihat orang-orang yang siapa aja untuk role-nya. Oke, kalau sudah tidak lagi mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Mas Iksan, udah tercatat siapa yang tidak hadir atau hadir semua? Kalau di sampai terakhir ini kayaknya Mas Reno nih. Mas siapa? Ada nggak Mas Reno? Reno. Mas Reno? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada lah. Nah, tadi awal-awal masuk kan ada nih. Pas udah pertengahan akhir nggak ada. Oke, nanti di-update di grup ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sebelum kita akhiri mungkin sesi dokumentasi mungkin Mas Iksan dibantu